Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama 2 orang muridnya di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita barusan mendengarkan kisah bagaimana Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus kepada 2 orang muridnya. Ketika dia bersama 2 orang muridnya, lalu Yesus lewat. "Lihatlah, itu Anak Domba Allah." Lalu muridnya itu mengikuti Yesus, salah satunya Andreas, saudara Simon. Lalu setelah itu diberitakan Andreas mendatangi Simon Petrus, lalu mengatakan, "Aku telah melihat Mesias." Lalu mengajak Simon Petrus datang kepada Yesus. Di dalam Injil Yohanes secara keseluruhan, perikop ini adalah perikop tentang kesaksian-kesaksian. Setelah perikop pengantar awal Injil Yohanes, pada mula adalah firman dan seterusnya, lalu ada kesaksian. Kesaksian pertama-tama dari Yohanes Pembaptis bahwa dia bukan Mesias, tapi dia yang akan datang. Yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah sang Mesias. Mulai dari kesaksian Yohanes, lalu bagaimana Yohanes memberi kesaksian kepada 2 muridnya, lalu muridnya juga memberi kesaksian kepada murid-murid yang lain. Jadi bagian kesaksian-kesaksian yang mau mengajak para pendengar, kita semua umat, untuk percaya memang Yesus itu adalah Anak Domba Allah. Artinya Dia yang terpilih, Dia yang terurapi, Dia Mesias, Dia Juru Selamat. Untuk kita percaya. Dan selanjutnya, setelah kita percaya, lalu seperti yang diarahkan oleh Yohanes Pembaptis, supaya murid-muridnya mengikuti Yesus. Supaya kita lalu mengikuti Yesus.
Kita semua umat Tuhan memang sudah mengikuti Yesus dengan baptisan kita, dengan apapun alasan yang kita miliki. Dan hari ini Yesus mengingatkan kita kembali akan motivasi kita dalam mengikuti Dia dengan bertanya, apa yang kamu cari? Bisa banyak motivasi ya, kita mengikuti Tuhan Yesus. Bisa karena perjodohan lalu dibaptis mengikuti Tuhan Yesus. Bisa karena ya sudah terlahir sebagai keluarga Katolik, ya sudah jadi mengikuti Yesus sejak bayi. Ada yang karena mau mendapat mujizat-mujizat. Seperti banyak murid Tuhan Yesus. Ketika tahu, oh Yesus itu orang luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit, lalu orang berbondong-bondong mengikuti Yesus supaya disembuhkan. Mengikuti Yesus karena sudah merasakan penggandaan 5.000 roti dan 2 ikan. Enak ikut Yesus, makan gratis. Ikut Yesus supaya dibebaskan dari kuasa jahat. Bahkan ikut Yesus supaya kalau bisa, asal aku menjamah jubah-jubahnya maka penyakitku sembuh. Bahkan supaya dihidupkan dari kematian. Banyak motivasi orang mengikut Yesus. Dan kalau ditanya secara keseluruhan, ya supaya selamat. Mau mengikuti Tuhan, mau mencari kekuatan yang melampaui kekuatan kita untuk mengatasi segala persoalan di dunia ini, yaitu Allah, supaya selamat, mendapat keselamatan. Itu baik semuanya, saudara. Tapi dari pengalaman para murid Tuhan, kita tahu meskipun banyak mujizat diterima, bahkan banyak hal para murid terima dari Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani dan para serdadu datang mau menangkap Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan para murid? Mereka lari. Bahkan Petrus ketika ketahuan dia mengikuti Yesus yang diadili, Petrus menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Apa kurangnya yang sudah dialami bersama Yesus? Lalu ketika penderitaan datang, lari meninggalkan Tuhan. Kita juga bisa mau mengikuti Yesus karena supaya mendapat rezeki. Tapi ketika berdoa, sudah novena, sudah macam-macam, kok nggak datang-datang rezeki? Lalu mulai coba-coba cari penolong yang lain, yang lebih instan, yang lebih cepat. Dan bukan dari Tuhan, ya. Kok nggak dapat ya aku jodoh ya? Cari yang instan, pakai ini aja, biar kamu cantik. Oh nanti pasti semua tertarik. Begitu mudahnya kita lalu menyeleweng untuk tidak setia. Maka sekali lagi pertanyaan Tuhan Yesus, apa yang kamu cari sebenarnya mau mengikuti aku? Kalau yang kita cari hanyalah untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi, saudaraku, kita tidak akan tahan. Kita akan habis oleh bujuk rayu dunia yang menawarkan berbagai hal secara cepat. Kalau mau kaya secara cepat, korupsi itu lebih mudah. Tapi apakah itu yang kita cari? Apakah itu yang terbaik? Lalu sekali lagi, apa yang kita cari? Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Nah, saudara yang terkasih, Samuel dalam bacaan pertama memberi contoh jawaban yang paling baik, atau saya berani katakan yang terbaik.
Ketika ditanya, Tuhan, apa yang kamu cari? Apa jawaban Samuel, saudara? Melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Saya berani katakan, saudara, jawaban ini, jawaban orang yang aku mau melakukan kehendak-Mu, ini adalah wujud jawaban yang penuh dedikasi dan cinta yang terdalam. Kita diajak untuk mencintai Tuhan, kita bisa mencintai. Tetapi soal melakukan kehendak yang kita cintai, belum tentu kita selalu lakukan. Memberikan diri untuk melakukan kehendak yang kita cintai, apapun yang dikehendaki yang kita cintai itu, itulah cinta yang terbesar. Bahkan ketika yang kita cintai itu meminta nyawa kita, pengorbanan kita, itulah cinta yang terbesar. Maka jawaban, apa yang kamu cari? Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Mengikuti Yesus, apapun yang dikehendaki Yesus. Terserah Tuhan mau kasih aku mukjizat, terserah Tuhan mau kasih aku rezeki, aku tidak peduli. Hanya satu, aku mau mengikuti apa yang Kau mau, Tuhan. Dan saudara, tidak jarang kehendak Tuhan itu sulit, bahkan pahit. Tidak jarang kehendak Tuhan itu tidak terlihat pada kesuksesan kita. Wah, dia sukses, melayani luar biasa, terkenal, skornya bagus, luar biasa, ya, pelayanannya hebat, dipuji-puji orang. Saya katakan juga belum tentu orang itu melakukan kehendak Tuhan. Bisa jadi dia melakukan itu untuk kebanggaan dirinya. Apakah dia setia? Yang terkadang orang kalau sudah mendapat nama lalu lupa. Tuhan mengendaki untuk melakukan yang lain, enggak, aku ini aja. Maka saudaraku yang terkasih, melakukan kehendak Tuhan, itulah alasan yang paling utama, yang menurut saya terbesar. Apapun yang Tuhan Yesus kehendaki, kita mau lakukan. Bahkan kalau Tuhan mengendaki penderitaan kita. Dan Yesus sudah memberi contoh kepada kita, teladan kepada kita. Dia datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Bahkan ketika memang nyawanya harus dikorbankan untuk kehendak Bapa menyelamatkan umat manusia, Tuhan Yesus lakukan. Itulah mengikuti Tuhan. Wah, nggak enak Romo, nggak enak ya. Nggak jadi nebes ngono, aku nggak usah melok Tuhan. Soro, ya enggak. Apa yang dikehendaki Tuhan bagi pastor, imam biran-birawati? Apa yang dikehendaki Tuhan bagi suami istri? Bisa sukses dalam karya, tapi soal kesetiaan satu sama lain, mana yang dikehendaki Tuhan? Sukses dalam karya atau kesetiaan kita kepada cinta kita di hadapan Tuhan? Maka sungguh kita perlu merenungkan apa yang Tuhan kehendaki. Aku sebagai imam, aku sebagai suami, aku sebagai istri, aku sebagai anak, aku sebagai orang tua, aku sebagai pelayan masyarakat, aku sebagai pelayan firman Tuhan, melayani di gereja. Itulah yang Tuhan mau pertama-tama. Dan saudara, Yesus mengatakan, jangan khawatir. Jangan khawatir akan hidupmu. Burung pipit itu pun dipelihara Tuhan. Bunga bakung di taman yang punya bunga yang indah, Salomo pun tidak punya baju seindah itu, diperhatikan Tuhan. Terlebih dirimu dikasihi Tuhan.
kita lebih berharga dari semuanya itu, Tuhan akan sediakan. Yesus juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kekhawatiran kita tidak akan mengubah apapun, tetapi malah bisa memperburuk. Nah, zaman COVID ini orang khawatir dengan COVID memangnya akan baik, malah imunnya turun, malah habis. Tapi orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, percaya Tuhan pasti menyertai, karena aku melakukan kehendaknya, secara psikologis dan kesehatan imunnya naik. Ini kalau menghadapi COVID. Menghadapi bencana banjir di Kalimantan Selatan, menghadapi kemarin ada gempa bumi juga, ya. Kita berdoa untuk mereka semua yang kena bencana. Kalau tidak punya iman kepada Tuhan, tidak tahan, saudara. Hanya putus asa, lalu ya sudah, lebih baik mati saja daripada menderita. Maka saudaraku yang terkasih, apa yang kita cari? Samuel menunjukkan ini loh, ya. Kepada Tuhan kita berani berkata, aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia akan tinggal dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam dia. Dia akan melakukan perintah-perintahku. Dan apapun yang dia minta kepada Bapa dalam namaku, Bapa akan menyediakannya. Jangan pernah takut dan khawatir, cemas untuk melakukan kehendak Tuhan, memberikan diri kita, melakukan yang terbaik, apa yang dikehendaki Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepada kita untuk keperluan kita di bumi, kesejahteraan lahir dan batin, dan juga untuk hidup abadi kita di surga. Tuhan memberkati. Thank you.